Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun dalam kondisi virtual, pembelajaran jarak jauh, tapi insya Allah kita tetap semangat dan tetap sungguh-sungguh dalam belajar kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan mudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembelajaran kedua, ya, pada pembelajaran PAI kita kelas 9, dan hari ini kita masih pada pembelajaran tentang beriman kepada qada dan qadar. Meskipun minggu kemarin kita telah sama-sama mengawali dengan Google Meet, hari ini Bapak menjelaskan di lebih spesifik lagi di pembelajaran kita pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Bapak senantiasa mengingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan, dari mulai mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak kita, agar senantiasa Allah berikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan virus ini, musibah ini segera berakhir. Allah angkat lagi virus ini dan kita kembali beraktivitas seperti biasa. Baik anakku sekalian, di pagi hari ini kita akan mengulas tentang beriman pada qada dan qadar. Baik anak sekalian, beriman pada qada dan qadar itu adalah rukun iman yang ke-6, dan kita wajib mengimani takdir, ya. Takdir itu berasal dari qada dan qadar. Qada menurut bahasa adalah kehendak atau ketetapan hukum. Sedangkan menurut istilah adalah qada adalah kehendak atau ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya yang akan terjadi baik dunia maupun di akhirat. Itu adalah qada. Sedangkan qadar adalah secara bahasa merupakan ketentuan atau ukuran. Kemudian secara istilah adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya yang telah terjadi, ya, sesuatu yang telah terjadi pada makhluknya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, qada dan qadar itu digabung menjadi satu, disebut dengan nama takdir, ya, takdir. Sehingga takdir dapat diartikan adalah segala ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya atas segala sesuatu yang akan terjadi maupun yang telah terjadi, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu adalah takdir. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan-ketentuan Allah atas makhluknya itu telah tertulis, ya, di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan atas segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu, makhluknya itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, baik itu dari mulai lahirnya kita, kemudian rezeki kita, kemudian jodoh kita, kemudian usia akhir kita, warna kulit kita nggak bisa menentukan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini namanya adalah qada. Adapun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan atas manusia setelah manusia berusaha dan berdoa, ya, itu disebut dengan qadar. Nah, oleh karena itu ada sebuah permisalan seperti ini. Jika kita ingin menuju suatu tempat, ya, tempat itu ada dua jalan.
jalan A itu berliku-liku, panjang, kemudian becek dan seterusnya. Jalan yang satu adalah jalan yang mulus, yang mudah kita lalui. Nah, kita hanya bisa menentukan dan memilih. Kita pasti memilih yang mudah, gitu ya, mudah dan lancar. Nah, ini dengan pilihan itu disebut dengan qadar, ya. Kita berusaha. Andai pun sampai ke tempat tujuan, itu sudah Allah tentukan, Allah takdirkan, Allah sudah memberikan ketetapan seperti itu ya. Nah, harus sekalian, karena takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempunyai ikhtiar atau usaha agar takdir kita itu adalah takdir yang baik. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mu'allaq, yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mu'allaq itu yang berkaitan dengan ikhtiar manusia. Ya, ada sebuah usaha ikhtiar dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah kesembuhan. Ketika kita sakit, kita harus berikhtiar beli obat dan seterusnya, minum obat dan berusaha. Ini adalah namanya kita berikhtiar agar menemukan takdir yang baik, yaitu sembuh. Kemudian yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram itu takdir pada manusia yang sudah tidak dapat dihindari lagi, yang sudah tidak bisa kita rubah, ya. Ya, contohnya adalah ya kematian. Ya. Nah, ini adalah takdir mubram yang tidak bisa kita rubah. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, karena ada sebuah ikhtiar yang harus kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Oleh karena itu kita berikhtiar, kita berusaha agar karena kita belum mengetahui takdir kita, maka kita harus berusaha agar takdir kita menjadi takdir yang baik. Nah, selanjutnya, beriman kepada qada dan qadar merupakan mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan seorang mukmin. Pengaruh yang pertama adalah ketika kita beriman pada qada dan qadar, itu yang pertama terciptanya atau munculnya keberanian, ya. Keberanian, pantang mundur dan tidak putus asa, karena kita sudah mengetahui bahwa takdir itu kita belum tahu takdir kita, maka kita harus berusaha, harus kita berani. Yang kedua adalah terbebas dari penyakit hati, tinggi hati, sombong, ya. Karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di masa depan kita, maka kita harus berusaha dan kita tidak menimbulkan jiwa yang sombong. Yang ketiga adalah tetap menimbulkan kita bersabar, ya, bersabar atas apa yang terjadi pada kita, dan kita terus berjuang dan berusaha. Dan yang keempat adalah tenang, ya, tenang dalam mengarungi kehidupan, sebab segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus berusaha, terus berikhtiar, ya, dengan sekuat tenaga kita. Dan yang terakhir adalah semangat dalam beramal tentunya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan itu Allah akan balas sesuai dengan tingkah laku kita, sesuai dengan amal kita. Nah, oleh karena itu anak sekalian, kita akan mengetahui dalil nakli tentang qada dan qadar yang tertulis dalam Al-Quran ataupun hadis. Allah Subhanahu wa taala menuliskan tentang qada dan qadar ini dalam surah At-Talaq ayat ketiga yang berbunyi, "Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Artinya adalah sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Nah, itu adalah dalilnya. Kemudian dalil berikutnya adalah tentang qada dan qadar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, anak-anakku sekalian, jadi artinya adalah tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam surah Al-Qur'an surah An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahu jazaa'al aufa. Nah, anak-anakku sekalian, bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Kemudian bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Dan kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Oleh karena itu anak-anak sekalian, usaha-usaha yang kita lakukan, ikhtiar yang kita terus perjuangkan itu Allah akan berikan balasan. Takdir kita hanya Allah yang tahu, tetapi kita bisa mengusahakannya, berikhtiar dengan sekuat tenaga agar apa yang Allah tetapkan itu baik untuk kita. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus semangat, terus berusaha. Apapun kondisi kita hari ini, kita tetap harus berjuang. Setiap masa, setiap kondisi itu akan diberikan berbeda-beda ujiannya. Oleh karena itu ujian kita hari ini belajar dalam kondisi jarak jauh, kemudian ada wabah seperti ini, berarti kita yakin bahwasanya Allah menguji kita dan kita harus melewatinya, dan Allah akan tinggikan derajat bagi orang-orang yang bersabar dalam ujiannya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ada ayat-ayat yang salah Bapak bacakan, atau ada kalimat-kalimat yang salah Bapak bacakan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.